Bayang-bayang masa lalu tiba-tiba muncul, membayangi cahaya yang sedang kau bangun. Ada sesuatu yang sedang dibisikkan, sebuah rahasia yang kamu rasa aman tersimpan, kini seperti retak yang merambat, siap memecah kenyamananmu. Suasana di sekitarmu terasa berbeda, tatapan yang sekelebat, percakapan yang tiba-tiba senyap saat kamu lewat, atau desas-desus yang samar-samar sampai ke telingamu. Energi ini berbicara tentang sebuah keterbukaan paksa, di mana sesuatu yang sangat pribadi berisiko menjadi pengetahuan umum, dan posisimu terasa goyah. Apakah ini tentang cinta, kepercayaan, atau sebuah pilihan rahasia? Mari kita selami lebih dalam energi yang mengelilingimu saat ini. Perlu diingat, apa yang akan dibahas berikut ini hanyalah interpretasi dari energi yang terasa. Ramalan bukanlah kepastian, melainkan potret kemungkinan berdasarkan vibrasi yang ada saat ini. Segala yang disebutkan bisa terjadi, bisa pula tidak sama sekali. Ini adalah bahan refleksi, bukan patokan mutlak untuk mengambil keputusan penting dalam hidup. Yang pasti hanyalah kehendakmu sendiri dan kuasa yang maha kuasa. Dengan pemahaman ini, mari kita fokuskan pada energi yang paling banyak menyita perasaan. Bagaimana gelombang ini memengaruhi dinamika energi asmara dan kedekatanmu dengan orang-orang terpenting dalam hidupmu. 1. Energi kebocoran rahasia dan bahan pembicaraan. Situasi yang Anda alami saat ini digambarkan sebagai sebuah perasaan yang mengganggu. Seakan ada informasi atau kenangan yang sangat pribadi mulai keluar dari lingkaran kepercayaan terdalam Anda. Ini bukan sekadar perasaan paranoid, melainkan sensasi yang muncul dari berbagai isyarat kecil, percakapan yang tiba-tiba terhenti saat Anda mendekat, tatapan mata yang agak berbeda dari biasanya, atau pesan-pesan yang terasa lebih berhati-hati. Energi di sekitar Anda terasa penuh dengan getaran bisik-bisik, di mana Anda menjadi subjek utama tanpa benar-benar mengetahui isi lengkap dari narasi yang sedang beredar. Konsep privasi seolah terkikis, dan Anda merasa sedang diamati di bawah mikroskop sosial, di mana setiap tindakan masa lalu diinterpretasikan ulang. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang luar biasa. Sama seperti mencoba mengingat mimpi yang perlahan memudar. Anda mungkin merasa cemas dan berusaha menebak-nebak, bagian mana dari hidup saya yang sedang dibahas. Siapa yang memulainya, dan seberapa jauh penyebarannya. Perasaan ini lebih buruk daripada mengetahui kebenarannya secara langsung. Karena imajinasi kita cenderung membayangkan skenario terburuk. Anda terjebak dalam pusaran teka-teki yang memakan energi mental, mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang tercecer untuk memahami gambaran utuh dari apa yang sebenarnya diketahui oleh orang lain. Pada intinya, momen ini bukanlah pengadilan atas kebenaran objektif, melainkan serangan terhadap rasa aman dan kendali pribadi Anda. Rasanya seperti dinding rumah Anda tiba-tiba menjadi transparan, memungkinkan orang asing untuk mengintip ke dalam ruang paling intim tanpa izin. Kekhawatiran terbesar seringkali bukan pada fakta itu sendiri, tetapi pada perasaan dipermalukan, dikhianati, dan kehilangan otoritas atas cerita hidup Anda sendiri. Ini adalah ujian terhadap batas-batas pribadi Anda dan bagaimana Anda mempertahankan inti diri di tengah gemuruh opini luar. 2. Respons menarik diri dan mencari ruang aman. Sebagai respons alami terhadap situasi yang membanjiri ini, jiwa Anda secara insting mencari perlindungan. Keinginan untuk menarik diri, menjauh sementara dari lingkaran sosial, atau bahkan menutup diri dari dunia luar bukanlah tanda kelemahan, melainkan mekanisme pertahanan naluriah yang bijaksana. Ini adalah cara batin untuk mengatakan, aku butuh jeda. Aku butuh ruang untuk bernapas tanpa diawasi. Reaksi ini mirip dengan hewan yang mundur ke sarangnya untuk menjilati luka dan memulihkan tenaga. Itu adalah langkah penting dalam proses penyembuhan emosional. Dengan menarik diri, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk memproses gejolak perasaan, rasa malu yang menyengat, kekecewaan yang dalam, atau kemarahan atas pelanggaran privasi yang terjadi, tanpa harus terus-menerus berpura-pura kuat di hadapan publik. Di dalam ruang aman yang Anda ciptakan ini, pertempuran batin yang sesungguhnya terjadi. Inilah saatnya untuk berdialog jujur dengan diri sendiri. Bukan tentang membenarkan atau menyalahkan, tetapi tentang memahami, apa arti dari rahasia atau peristiwa masa lalu itu bagi saya. Bagaimana hal itu membentuk saya,
Dan mengapa paparannya saat ini terasa sangat mengancam? Periode isolasi ini adalah kesempatan untuk memisahkan diri Anda dari diri yang sedang dibicarakan orang-orang. Anda bukanlah tahanan dari kesalahan atau rahasia masa lalu Anda. Dengan merenung, Anda dapat memilah antara identitas inti Anda yang sebenarnya dan narasi yang sedang dibangun oleh orang lain di luar sana. Namun, penting untuk membedakan antara menarik diri yang bersifat sementara dan sehat dengan pengasingan diri yang berkepanjangan dan merusak. Tahap ini seharusnya berfungsi sebagai stasiun peralihan, bukan tujuan akhir. Di dalam kesendirian, fokuslah pada pengisian ulang sumber kekuatan Anda, melalui refleksi, aktivitas yang menenangkan, atau berbagi dengan 1-2 orang kepercayaan yang mutlak. Tujuannya adalah untuk membangun kembali fondasi kepercayaan diri Anda yang mungkin goyah, sehingga Anda dapat kembali menghadapi dunia dengan perspektif yang lebih jelas dan ketenangan batin yang lebih kokoh. Saat Anda siap, langkah keluar dari ruang aman ini akan dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan karena dipaksa oleh omongan orang. 3. Sumber kegaduhan dari lingkaran sekitar. Situasi di mana rahasia pribadi tiba-tiba menjadi konsumsi publik seringkali tidak muncul dari ruang hampa. Pada banyak kasus, sumber kegaduhan ini berakar pada dinamika sosial di sekitar Anda, khususnya dari pihak-pihak yang merasa tidak nyaman atau terancam dengan perkembangan positif yang Anda alami. Ketika seseorang mulai bersinar lebih terang, mencapai kesuksesan, atau menunjukkan kebahagiaan yang otentik, hal itu dapat menjadi cermin yang memantulkan ketidakpuasan orang lain terhadap hidup mereka sendiri. Rasa iri dan kedengkian, meski jarang diakui secara terang-terangan, dapat menjadi motivasi kuat bagi seseorang untuk mengingatkan dunia bahwa Anda tidaklah sempurna dengan cara menyoroti masa lalu Anda. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kembali skala persepsi sosial, di mana mereka berusaha menurunkan Anda agar merasa setara. Tindakan mereka dalam menyebarkan informasi atau gosip seringkali merupakan proyeksi dari perasaan tidak mampu mereka sendiri. Alih-alih fokus membangun jalan kesuksesannya, energi mereka dialihkan untuk mencoba menghalangi atau merusak jalan Anda. Perilaku ini lebih merupakan cerminan dari pergolakan batin, rasa tidak aman, dan kebencian yang mereka pendam, daripada gambaran objektif tentang siapa diri Anda sebenarnya. Penting untuk disadari bahwa ketika seseorang merasa kecil, mereka terkadang berusaha membuat orang lain terlihat kecil pula. Serangan terhadap reputasi Anda ini, pada dasarnya, adalah pengakuan terselubung atas pencapaian dan cahaya yang Anda miliki, cahaya yang mereka rasakan telah mengaburkan posisi mereka. Memahami hal ini bukan berarti membenarkan tindakan mereka, melainkan untuk membebaskan diri Anda dari beban emosional yang ingin mereka timpakan. Dengan melihat sumber kegaduhan ini sebagai cerminan dari masalah internal orang lain, Anda dapat mulai melepaskan kaitannya dari harga diri Anda. Narasi yang mereka bangun seringkali lebih berkaitan dengan kebutuhan mereka untuk merasa berkuasa atau diakui dalam drama tersebut, ketimbang dengan keinginan tulus untuk mengekspos kebenaran. Menyadari bahwa ini adalah permainan energi mereka, bukan milik Anda, adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas narasi hidup Anda sendiri dan tidak membiarkan kebisingan mereka mengganggu frekuensi Anda. 4. Peluang tersembunyi di balik rasa sakit. Di balik rasa sakit dan ketidaknyamanan yang mendalam dari situasi ini, tersembunyi sebuah potensi transformasi yang seringkali terlewatkan. Ketika tameng rahasia telah jatuh dan Anda merasa paling terbuka dan rentan, justru disitulah ruang terbesar untuk pertumbuhan sejati muncul. Setiap orang membawa beban masa lalu, bagian-bagian yang kurang sempurna, dan keputusan yang mungkin disesali. Perbedaan antara mereka yang tumbuh dan yang tersangkut terletak pada bagaimana mereka merespons saat bagian-bagian itu terekspos. Momen yang terasa seperti kehancuran reputasi ini justru bisa menjadi fondasi yang lebih kokoh untuk membangun karakter yang otentik dan tangguh, karena dibangun di atas penerimaan diri yang utuh, bukan di atas topeng yang sempurna. Situasi ini memaksa Anda untuk menghadapi bayangan-bayangan yang mungkin selama ini Anda hindari. Prosesnya terasa pahit, namun dari sanalah kekuatan batin yang sesungguhnya ditempa. Ketika dunia seakan menghakimi Anda berdasarkan satu fragmen cerita, Anda diberi kesempatan untuk mendefinisikan diri Anda sendiri secara lebih lengkap, bukan melalui penyangkalan,
tetapi melalui integrasi. Anda dapat memilih untuk mengakui pelajaran dari masa lalu, menunjukkan penyesalan yang tulus jika diperlukan, dan yang terpenting, mendemonstrasikan dengan tindakan nyata bagaimana Anda telah berubah dan berkembang sejak saat itu. Ketangguhan Anda justru akan bersinar paling terang bukan saat semuanya baik-baik saja, tetapi tepat ketika Anda bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan keteguhan hati. Akhirnya, ketahuilah bahwa integritas sejati tidak diukur oleh ketiadaan kesalahan, tetapi oleh cara seseorang memperbaiki diri, bertanggung jawab, dan terus maju dengan kebijaksanaan baru. Apa yang awalnya dirasakan sebagai aib yang memalukan, dapat berubah menjadi kisah tentang ketahanan dan penebusan yang menginspirasi. Kehidupan Anda sekarang, yang dibangun dengan kerja keras, nilai-nilai, dan kebaikan, adalah bukti terbaik yang dapat Anda berikan sebagai tanggapan. Ketika Anda fokus pada pembangunan masa kini dan masa depan, secara alami Anda menjawab semua gosip masa lalu dengan pencapaian yang tidak terbantahkan. Cahaya dari tindakan Anda yang positif dan konsisten pada akhirnya akan jauh lebih terang dan lebih menarik perhatian daripada bayangan dari masa lalu yang sengaja diterangi oleh orang lain. 5. Kekuatan fokus pada kehidupan saat ini sebagai respon terakhir. Pada puncak kebisingan, ketika segala omongan dan bisikan terasa paling menyiksa, ingatlah hukum alam yang tak terbantahkan, segala sesuatu memiliki siklus. Gelombang gosip dan sensasi, sebesar apapun, pada akhirnya akan menemui pantainya dan mereda. Perhatian kolektif adalah sumber daya yang cepat habis dan sangat mudah dialihkan. Hari ini mungkin Anda menjadi pusat drama, tetapi besok sudah akan ada narasi, skandal, atau peristiwa baru yang menarik perhatian orang banyak. Kekuatan terbesar yang dapat Anda pegang dalam situasi ini adalah kesabaran untuk membiarkan waktu bekerja. Waktu bertindak sebagai penyaring yang objektif, secara perlahan memisahkan emosi sesaat dari fakta, dan menggantikan sensasi dengan realitas yang lebih tenang. Kehidupan akan terus bergerak maju, dan dengan pergerakan itu, kabut kebisingan akan tersibak, meninggalkan kejelasan yang mungkin tidak terlihat saat ini. Merespons hukum alam ini bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan dengan secara aktif memilih untuk mengalihkan investasi energi emosional dan mental Anda dari drama eksternal ke dalam pembangunan internal dan eksternal Anda sendiri. Fokus yang terpusat pada kehidupan Anda saat inilah yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Daripada menghabiskan tenaga untuk meluruskan setiap persepsi yang salah atau melawan setiap bisikan, arahkan semua sumber daya Anda untuk menciptakan realitas yang begitu positif, produktif, dan memuaskan, sehingga secara alami menjadi narasi dominan tentang diri Anda. Ketika Anda sibuk membangun kebahagiaan, meraih tujuan, dan memperkuat hubungan yang sehat, Anda secara tidak langsung menyusun cerita balasan yang paling kuat, sebuah kehidupan yang baik dan bermakna. Orang-orang pada akhirnya akan lebih tertarik pada kesuksesan dan kedamaian yang Anda pancarkan sekarang, daripada pada cerita-cerita lama yang tidak lagi mencerminkan siapa Anda. Hidup Anda adalah mahakarya yang sedang Anda ukir, bukan komentar singkat dari penonton yang lewat. Kekuatan untuk mendefinisikan diri sepenuhnya ada di tangan Anda, bukan pada suara-suara sumbang di pinggir jalan. Ketika Anda memilih untuk sepenuhnya menghidupi dan merayakan perjalanan Anda di masa kini, dengan segala pencapaian, pelajaran, dan kebaikan yang Anda sebarkan, Anda mengambil alih kendali penuh atas narasi tersebut. Kebahagiaan dan pemenuhan yang Anda ciptakan akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, ketenangan dan kesuksesan Anda yang berkelanjutan akan menjadi kata penutup yang paling berwibawa, membungkam segala gemuruh masa lalu tanpa perlu Anda mengucapkan satupun kata sanggahan. Dengan demikian, Anda tidak hanya melewati badai ini, tetapi juga keluar darinya dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan dengan kepemilikan yang lebih utuh atas cerita hidup Anda sendiri. Hidup adalah serangkaian pilihan dan respons kita terhadap setiap peristiwa. Apa yang hari ini terasa seperti badai yang menerpa, besok akan menjadi cerita tentang betapa tangguhnya dirimu bertahan dan bangkit. Rahasia terbesar yang sesungguhnya bukanlah tentang masa lalumu, melainkan tentang kemampuanmu untuk menulis ulang masa depan dengan kebijaksanaan baru. Percayalah, tidak ada cahaya yang bisa benar-benar padam oleh angin gosip,
cahaya itu hanya mungkin tersembunyi sebentar sebelum akhirnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jalani hidupmu dengan integritas. Fokus pada kebaikan yang kamu tebar hari ini. Dan biarkan waktu membuktikan bahwa esensimu jauh lebih mulia daripada narasi siapapun. Jika resonansi terasa dalam pembahasan ini, bagikanlah energi positif ini dengan memberikan like dan tuliskan pikiranmu di kolom komentar. Bagi kamu yang belum subscribe, mari bergabung dengan komunitas ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukunganmu akan membantu channel ini terus tumbuh dan menyajikan konten yang penuh makna. Terima kasih telah menyimak dengan hati terbuka. Ingatlah, kamu adalah penulis utama dari takdirmu sendiri. Sampai jumpa di pembahasan energi berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan